Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu lillahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, ah, pada pertemuan kita kali ini karena tidak ada pemakalan dan memang belum ada yang list, saya baru meng-cross check, saya punya referensi tentang kecerdasan peserta didik. Baru ketemu beberapa dan tidak sempat dibuatkan dalam bentuk PowerPoint eh, karena waktu yang sangat kasih. Di materi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian karena kita akan mendesain media dalam berbagai ragam bentuknya. Itu tidak bisa lepas dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran secara universal itu adalah mengarah kepada pengembangan atau penguatan kecerdasan peserta didik. Jadi, oleh karena itu, dimensi kecerdasan peserta didik ini sangat penting untuk kita dalami, karena itu akan menjadi input, menjadi inspirasi buat kita di dalam mendesain media nantinya. Eh, Teori tentang kecerdasan ini sangat penting untuk terus kita kembangkan sekarang ini, karena hanya pada level kecerdasan inilah kita sesungguhnya memiliki identitas. Mohon maaf Bapak Ibu, eh, tiba-tiba padam lampu di rumah. Eh, jadi berbicara tentang kecerdasan ini yang menjadi distingsi, yang menjadi branding buat kita semua, ya. Jadi makanya dalam kegiatan pendidikan itu eh, kecerdasan menjadi sasaran utama di dalam memperkuat, di dalam mendesain pembelajaran kita. Dan tentu dalam konteks agama kita sudah mengenal ada terem, ya. Terem yang paling eh, populer itu adalah ulil albab. Kalau dimaknai dalam konteks yang lebih lazim itu ulil albab, orang memaknai dengan cendekia. Jadi eh, ini dalam konteks Islam tentang kecerdasan. Nah, kita menelusuri tentang teori kecerdasan itu, ada yang mencoba memberikan satu definisi, ya. Jadi definisi itu adalah batasan, ya, membatasi makna kecerdasan. Ada yang memaknai bahwa kecerdasan itu adalah kemampuan di dalam menyelesaikan masalah. Oke, karena dalam hidup ini tidak lepas dari masalah dan setiap ada masalah membutuhkan solusi, dan orang yang mampu menyelesaikan atau menemukan solusi itu dikategorikan sebagai
orang yang cerdas. Ada yang memberikan definisi bahwa kecerdasan itu adalah satu kemampuan di dalam konteks beradaptasi. Jadi beradaptasi ini dalam arti menyesuaikan diri. Jadi seseorang yang punya kecerdasan ketika dia melakukan sesuatu atau memasuki dunia baru, maka dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu, ya. Jadi ini yang kalau iklannya ya, selingannya baru-baru ini ada yang selalu menyandingkan pemain sepak bola dunia yang sangat populer sekarang, yakni Messi dan Ronaldo. Nah, kalau kita menggunakan teori kecerdasan, yakni kemampuan beradaptasi pada lingkungan baru, bahwa ternyata kecerdasan itu melekat pada Ronaldo misalnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat dalam track recordnya Ronaldo bermain di liga manapun selalu menjadi menonjol dalam liga itu, ya. Jadi misalnya dari Inggris kemudian ke Spanyol, ke Prancis, ke apa Italia kemarin, ya. Sekarang di Liga Arab itu, ya. Selalu menonjol, ya. Nah, kalau kita mau menarik tentang teori kecerdasan ini, wah ternyata Ronaldo itu adalah orang yang cerdas, ya. Apalagi kalau kita membandingkan dengan yang lain. Ya, kalau Messi misalnya kan sekarang lagi di Liga Amerika, ya, kalau nggak salah. Itu ya kurang menonjol dalam berbagai pemberitaan dibandingkan dengan Ronaldo. Itu hanya satu contoh. Kemudian ada yang memberikan definisi tentang kecerdasan itu sebagai kemampuan di dalam berpikir abstrak. Jadi berpikir abstrak ini adalah tentu berpikir secara kritis, berpikir secara analitis, dan termasuk kemampuan di dalam bagaimana merekonstruksi pemikiran itu sendiri sehingga tampak logis atau rasional. Jadi misalnya kalau orang yang berpikir secara filosofis, ya, itu refleksinya adalah berpikir abstrak, ya. Jadi berfilsafat itu adalah berpikir abstrak karena tidak eh, membutuhkan bukti-bukti empirik untuk eh, memberikan legitimasi kebenaran apa yang dipikirkan. Jadi itu eh, definisi daripada kecerdasan yang diberikan oleh salah seorang pakar, bahwa namanya cerdas itu adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir abstrak. Jadi kalau misalnya ada dalam diskusi kemampuannya berdebat, kemampuannya dalam berlogika, kemampuannya meyakinkan orang karena pikiran-pikiran yang cemerlang, jadi itu juga dikategorikan sebagai orang yang cerdas, ya. Dan eh, beberapa kontes kecerdasan itu saya kira ini yang sangat penting. eh, Pengertian-pengertian yang tadi, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan beradaptasi, kemampuan berpikir abstrak, ya. Banyak, ya, ada buku, saya punya buku, itu kalau nggak salah lebih dari 100, ya, pengertian tentang kecerdasan. Itu eh, pengertian ini senantiasa menggambarkan tentang apa yang dirasakan orang, apa yang dipikirkan orang, atau diwarnai oleh pengetahuan, ideologinya, agamanya, ya, bahkan tentang budayanya itu sendiri, sehingga memberikan pandangan tentang apa itu kecerdasan. Selanjutnya, dari berbagai ahli di dunia telah memberikan pandangan-pandangan tentang kecerdasan itu. Kalau yang dulu pertama kecerdasan itu yang terkenal adalah kecerdasan intelektual, yang sering kita dengar istilah IQ, intellectual quotient.
Jadi kecerdasan intelektual ini, misalnya di awal abad ke-20, menjadi prasyarat utama dalam seleksi di tentara di Amerika. Itu yang diukur adalah IQ-nya. Dan termasuk ya orang-orang yang terpandang sebagai seorang ilmuwan eh, dikategorikan memiliki IQ yang tinggi ya. Misalnya Albert Einstein, Isaac Newton, ya. Bahkan ya belakangan Habibie dan seterusnya. Itu malah dalam eh, neuroscience ada kecenderungan bagi para dokter misalnya untuk membedah otaknya orang yang memiliki IQ yang tinggi. Jadi dalam teori neuroscience itu bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengalami perkembangan otaknya, yang setiap saat mengalami pembesaran dalam otaknya ya. Jadi itu ada yang disebut dengan korteks. Dalam korteks itu seperti gulungan kabel dan setiap kali bertambah pengetahuannya maka dia akan bertambah korteksnya yang disebut dengan neokorteks ya. Jadi neokorteks inilah yang terus bertambah dan itu yang ada di dalam uh, otak kita dan itu menurut neuroscience uh, nilai bahwa tentu berbeda orang yang cerdas dengan IQ yang tinggi dengan orang yang IQ rendah dari sisi neokortex itu sendiri. Makanya ya ada dulu kedengaran otaknya Habibie mau dioperasi, dibedah, tapi itu tidak diizinkan ya. Karena orang yang menginginkan seperti itu untuk kepentingan sains. Dan para ahli psikologi ya tentu banyak memberikan perhatian yang sangat tinggi ya, misalnya dari Piaget ya, kemudian ada Binet, ada Ramachandra dan seterusnya. Jadi ketika IQ ini yang menjadi domain akademik dan menjadi prasyarat dikategorikan sebagai orang yang cerdas adalah orang yang memiliki intellectual quotient. Namun pada perkembangannya uh, ada yang melakukan penelitian ya seperti Daniel Goleman ya bahwa IQ itu bukanlah sebagai jaminan orang orang yang sukses dalam kehidupan dan IQ itu justru menjadi suatu uh, indikator lemahnya atau mudahnya rapuh kepribadian seseorang kalau tidak di-backup oleh kecerdasan yang lain. Sehingga dalam risetnya Daniel Goleman ini uh, menyatakan bahwa sesungguhnya kecerdasan yang dibutuhkan itu adalah emotional quotient, kecerdasan emosional. Dan kecerdasan emosional itu ditegaskan itu 80% yang menjadi penentu kesuksesan seseorang. Jadi itu 80% kecerdasan emosional. Selebihnya itu 20% itu dibagi-bagi kepada kecerdasan yang lain. Itu dalam risetnya menentukan seperti itu. Nanti sebentar saya akan coba urai tentang variabel-variabel dalam setiap kecerdasan itu. Kemudian muncul lagi peneliti seperti Ian Marshall eh, menyatakan bahwa kesuksesan seseorang itu justru ditentukan oleh satu kecerdasan tertinggi yang disebut sebagai spiritual quotient. Jadi orang akan berhasil, akan sukses kalau memiliki yang disebut dengan spiritual quotient. Ya bahkan misalnya di Indonesia ada yang sangat terkenal dalam training
apa namanya training ESQ, eh, kalau nggak salah Ari Ginanjar itu ya selalu menempatkan spiritual question sebagai bagian dari satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ada tokoh ilmuwan ulama kita eh, mengambil dua jurusan yang sama, apa dua jurusan bersamaan, yakni dia mengambil jurusan tentang saraf, kemudian di saat yang sama juga mengambil jurusan tentang pendidikan agama Islam. Namanya adalah Dr. Taufik Pasya. Jadi dalam bukunya itu ada yang membahas tentang kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual ini sebagai suatu kemampuan di dalam merawat eksistensi Tuhan di dalam dirinya. Jadi kemanapun atau dimanapun selalu eh, berada dalam konteks keakraban, kebersamaan dengan Yang Maha Kuasa. Itu ada juga nanti eh, pemilahan-pemilahan atau komponen variabel tentang kecerdasan spiritual yang ada di dalamnya. Dan kemudian pada dekade terakhir ada sosok ilmuwan yang memberikan pandangan tentang multiple intelligence, yakni Howard Gardner. Jadi seorang peneliti ya sekitar tahun 2000-an ya, 2002 itu mengeluarkan satu hasil risetnya tentang kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk ini menunjukkan bahwa sebagai seorang pendidik itu tidak boleh memaksakan peserta didik untuk mengembangkan suatu kecerdasan, sedangkan peserta didik itu tidak memiliki potensi kecerdasan itu. Namun demikian, uh, boleh jadi peserta didik itu misalnya memiliki kemampuan kecerdasan yang lebih dari satu. Nah, ini hal yang menarik uh, di dalam kajiannya tentang multiple intelligence. Nah, saya memulai dari sini tentang multiple intelligence yang disampaikan oleh Garner ini itu cukup menginspirasi di dalam dunia pendidikan, terutama di pendidikan agama Islam. Jadi yang pertama adalah tentang linguistic intelligence, ya. Kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Eh, Kontes ini kita sangat mudah ya mengidentifikasi orang atau anak yang memiliki kemampuan kecerdasan berbahasa. Yang pertama itu ya, pertama adalah anak-anak mudah di dalam beradaptasi berbahasa. Memiliki kemampuan yang cepat di dalam menyebutkan kata, menyampaikan pesan, keluhan dengan kata yang sempurna. Nanti pada proses perkembangannya itu, ya mereka akan menjadi seorang penceramah yang baik, jadi seorang orator, kemampuan negosiasi dan sesungguhnya dan seterusnya bahwa itu adalah bagian dari orang yang memiliki kemampuan kecerdasan berbahasa. Dan ketika di usia sekolah misalnya, mencoba untuk mempelajari bahasa asing, dia begitu mudah mempelajarinya dan mencintai dengan pelajaran itu ya. Jadi misalnya pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris yang ada di lembaga pendidikan Islam gitu ya. Jadi itu kelihatan orang yang memiliki kemampuan kecerdasan berbahasa itu. Jadi misalnya kalau kita ini dihafal hari ini besok dilupa ya mungkin tidak ada semacam potensi ya kecerdasan linguistik gitu ya. Karena langsung dilupa. Tapi kalau satu kali dihafal akan teringat terus ya. Sepanjang hayat berarti mungkin saja kita memiliki potensi kecerdasan linguistik. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah eh, logical mathematical intelligence, yakni kecerdasan logis matematik. Jadi kecerdasan ini ya tentu kelihatan pada anak yang suka pelajaran matematika, suka pelajaran perhitungan, suka pelajaran tentang fisika, tentang kimia, yang tentu di dalamnya adalah ada analisis data. Ya, nanti ke depannya akan muncul seperti insinyur ya, insinyur atau ilmuwan saintis dan seterusnya. Jadi kadangkala ya kita melihat anak-anak ada yang suka sekali dengan pelajaran matematika, dengan angka-angka perhitungan yang sangat logis misalnya. Dia suka sekali. Tapi tentu banyak juga anak-anak yang tidak respect dengan mata pelajaran itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan spatial intelligence. Jadi spatial intelligence ini adalah eh, kecerdasan di bidang visual, yakni melihat ruang. Jadi kadang ya menjadi candaan saya itu bahwa rata-rata yang punya kecerdasan spasial ini adalah supir angkutan. Jadi misalnya ya kalau pergi ke sebuah tempat baru, dia langsung hafal jalanan. Dia langsung hafal jalanan, ini jalan ini, tembus ini, dan seterusnya ya. Jadi itu bagian dari kecerdasan spasial, kemampuan di dalam menguasai ruang. Dan ini biasanya ya, eh, kalau misalnya jadi seorang sarjana, dia seorang arsitektur misalnya. Jadi seorang arsitek itu kan dapat menggambar, misalnya dalam rancangan membangun rumah, dia hanya melihat kondisi tanah, atau gedung misalnya, dia akan mampu merancang dengan baik tentang gedung itu. Begitu juga dengan pelukis misalnya. Jadi misalnya satu kali kita dilihat, kita bisa dilukis dengan baik ya, yang mirip dengan kita. Jadi artinya bahwa ini benar-benar memiliki kemampuan di bidang spasial. Kemudian yang ketiga adalah kinesthetic intelligence. Jadi kinesthetic intelligence ini adalah kecerdasan dalam bidang gerakan ya, atau yang biasa disebut dengan olahraga ya. Bisa jadi atlet, bisa menjadi aktor, bisa jadi penari ya. Jadi gerakan. Jadi satu kali melihat gerakan dia sudah kuasai. Ya dulu ada teman ketika prajabatan, ada senam di prajabatan itu yang selalu dipraktekkan setiap habis salat subuh. Ada teman, ya sudah 2 minggu kita pelajari, kita ulang-ulangi, belum dihafal gerakan itu ya. Ada juga yang baru 2 kali dia sudah hafal mulai gerakan pertama sampai terakhir. Jadi itu akan membuat kita menjadi bijak ya. Oh mungkin saja teman ini yang tidak bisa hafal, rendah potensinya kecerdasan kinestetisnya. Ya kadangkala juga teman-teman dalam olahraga itu susah beradaptasi dengan teori-teori atau teknik-teknik olahraga ya. Sehingga mulai dari main pertama sampai bertahun-tahun tidak berubah teknik yang dia miliki gitu. Atau tidak sesuai dengan teknik yang sesungguhnya. Jadi itu juga dapat dikategorikan, wah ini mungkin lemah dari sisi kecerdasan kinestetis. Ya. Kemudian ada musical intelligence. Jadi musical intelligence ini ya tentu uh, bagaimana kita melihat bahwa mungkin ada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan musik ya. Apakah itu di bidang musisi, komposer atau penyanyi. Ya, jadi itu beda ya. Jadi ada musisi suara musik apa namanya? Seni suara ya seorang penyanyi, ada juga yang hanya ya alat-alatnya dan seterusnya. Uh, ini juga ya dengan mudah dipelajari orang yang punya potensi kecerdasan itu. Secara pribadi ya, saya pernah sering belajar misalnya main gitar ya.
dari dulu sampai sekarang nggak bisa main gitar itu. Berarti saya pikir ini sangat lemah potensi kecerdasan musikal saya. Dan itu saya akui dan saya tidak bisa lagi lanjutkan untuk belajar itu karena amat susah buat saya. Tapi ada juga teman yang begitu mudah dan nikmati dalam belajar itu, ya kan? Karena mungkin ternyata punya potensi di bidang kecerdasan itu. Lalu ada yang disebut dengan interpersonal intelligence, yakni kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan interpersonal ini adalah orang yang memiliki kemampuan memahami orang lain. Dia mampu atau cepat memasuki dunianya orang lain. Atau bisa dikategorikan yang mudah beradaptasi dengan orang lain. Mudah akrab, mudah bersahabat dengan orang lain. Jadi ini eh, kadangkala bagi anak yang punya kecerdasan ini, itu cenderung dia suka memimpin ya. Kadang menjadi ketua kelas ya, sampai ke ketua OSIS misalnya. Karena punya kemampuan interpersonal dari situ. Jadi ini juga segera dapat menjadi perhatian kita terhadap hal yang dihadapi di sekolah. Kemudian ada intrapersonal intelligence. Jadi kecerdasan yang memiliki kemampuan di dalam memahami dirinya sendiri, dapat berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi ini juga yang apa namanya uh, mengarahkan kepada orang yang untuk terus secara filosofis itu. Jadi jika ada anak-anak yang suka merenung, berpikir apa itu manusia dan manusia adalah memiliki potensi tentang intrapersonal intelligence. Kemudian yang kedelapan ya, karena pada umumnya yang diperkenalkan oleh Gardner ini 8 kecerdasan, yakni uh, naturalis intelligence, kecerdasan yang alami. Jadi kecerdasan yang alami ini yakni kemampuan mengenali, mengklasifikasi, dan memahami alam dan lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya ada petani ya suka pelajaran biologi atau mahasiswa pecinta alam ya, segera itu bagian dari orang yang memiliki potensi naturalis intelligence, kecerdasan yang alami. Kemudian pernah juga Howard Gardner yang kesembilan itu menawarkan tentang uh, existential intelligence. Jadi kecerdasan eksistensi. Nah, misalnya selalu memikirkan tentang siapa diri kita yang sesungguhnya, mengkaji tentang apa makna hidup ya, dan isu-isu tentang keagamaan ya. Jadi biasanya ini menjadi ustaz ya atau teolog, rohaniawan dan seterusnya. Jadi inilah ada 9 ya yang ditawarkan ya oleh Howard Gardner terkait dengan masalah multiple intelligence, kecerdasan majemuk, dan itu akan menginspirasi kepada kita bahwa ternyata selain dari gaya belajar yang bervarian pada peserta didik, juga memiliki kecerdasan yang bervarian. Jadi oleh karena itu, bagi Howard Gardner ini menilai bahwa tidak menutup kemungkinannya setiap peserta didik itu memiliki lebih dari satu kecerdasan. Jadi misalnya ada yang sudah cerdas linguistiknya, bahasanya, juga cerdas musikalnya, musiknya. Jadi banyak bahasa yang dia kuasai dan juga suka bernyanyi misalnya, suka dengan musik. Ada juga yang suka misalnya linguistik, suka juga dengan kinestetik. Jadi
pintar berbahasa juga menjadi bagian dari atlet itu. Jadi itu tentu bagi kita sebagai seorang pendidik tidak akan memaksakan, ya, tidak akan mendesak peserta didik untuk memiliki kecerdasan yang secara potensial atau secara minat dirinya tidak cenderung ke arah sana. Jadi kita ini tuntutan kita adalah hanya untuk mengkaji, membaca tren kecerdasan peserta didik dan itu akan menjadi inspirasi, input buat kita di dalam mendesain media pembelajaran. Kemudian selanjutnya tadi saya mengawali tentang teori kecerdasan dalam sejarahnya dimulai dengan intelektual, kemudian ada emosional, yang ketiga ada spiritual. Dan ini seringkali menjadi bagian dari input buat kita di dalam menyusun tujuan pembelajaran. Namun yang sangat terkenal dalam kurikulum kita adalah menggunakan istilah taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom ini ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotorik. Nah, 13 tahun yang lalu saya sudah mengkritisi tentang taksonomi Bloom. Kenapa saya kritisi? Saya menggunakan kacamata pendidikan Islam. Jadi dalam pendidikan Islam itu tentu mencerminkan tentang kemampuan religiusitas peserta didik. Atau kita meminjam istilah kecerdasan spiritualitas. Sedangkan di dalam taksonomi Bloom, itu kan tidak digambarkan tentang hal itu. Yang digambarkan kan kognitif, terkait dengan mind atau pikiran. Kemudian yang kedua adalah afektif, terkait dengan moral, etika, karakter. Kemudian psikomotorik, terkait dengan kecakapan, keterampilan. Atau yang diistilahkan itu yang lain adalah 3H. Head, heart, dan hand, tangan. Jadi kepala, hati, dan tangan. 3H. Jadi saya mengkritisi bahwa ini tampaknya taksonomi Bloom ini punya pikiran yang agak sekuler ya. Yang sekuler dalam kacamata pendidikan agama Islam. Sehingga penting memasukkan seperti kecerdasan spiritual di dalam perancangan tujuan pembelajaran. Dan alhamdulillah ketika saya meneliti di SD, pendidikan agama Islam di SD di Kota Parepare, itu saya lihat kompetensi yang dikembangkan peserta didik itu ada 3 ya. Ada kompetensi pengetahuan, ada kompetensi keterampilan, ada kompetensi spiritual, dan ada kompetensi sosial. Berarti sudah mulai diramu dan mengadopsi dengan nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas di dalam menyusun konsep tentang kompetensi peserta didik yang harus dicapai dalam setiap pembelajaran. Nah, kalau kita melihat beberapa pemetaan ya kecerdasan intelektual ini yang dikemukakan oleh Robin misalnya. Jadi dalam kecerdasan intelektual itu ada 7 ya komponen di dalam yang menjadi indikatornya. Jadi yang pertama itu adalah kecerdasan numeris. Jadi kecerdasan numeris seperti tadi kecerdasan logik matematikal. Jadi kecerdasan dalam perhitungan ya. Kemudian ada pemahaman verbal, yakni kemampuan di dalam memahami narasi, argumen, kata-kata. Jadi satu kali dijelaskan langsung dipahami oleh peserta didik. Jadi orang yang mudah memahami secara verbal, gitu ya, berarti dia bagian dari orang yang memiliki kecerdasan intelektual. Kemudian kecepatan konseptual, yang mana kecepatan, ya saya ulangi, kecepatan perseptual, persepsi. Jadi orang yang memiliki
kecerdasan ini adalah orang yang cepat melakukan suatu pengamatan. Ketika ada isu, langsung dia mengamati dan dia punya persepsi tersendiri. Jadi misalnya dari sekian orang yang ada di dalam eh, kelas kita ini, lalu ada tugas kita seperti ini, lalu ada orang yang punya persepsi tersendiri ya. Contohnya dulu ada cerita dalam tugas perkuliahan, eh, ada tugas dari dosen untuk meneliti tentang apa yang membuat ikan bisa hidup di dalam kolam. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ya rata-rata memikirkan itu. Apa yang membuat ikan bisa hidup di dalam kolam? Misalnya ya airnya harus asin misalnya atau stabil, suhu air harus stabil dan seterusnya itu. Tapi ternyata ada satu mahasiswa yang berpikiran atau punya persepsi yang berbeda. Dia justru meneliti apa yang membuat ikan mati di dalam kolam. Jadi itu punya persepsi yang berbeda tetapi tujuannya sama. Jadi orang yang seperti ini punya kemampuan intelektual, kecerdasan intelektual untuk melihat eh, punya persepsi yang berbeda tetapi punya tujuan yang sama. Jadi itulah kebenaran dapat kita raih dari perspektif yang beragam. Namun demikian ya tentu setiap persepsi itu, opini atau pandangan itu bisa diuji, bisa diverifikasi. Kemudian eh, kriteria selanjutnya atau indikator selanjutnya adalah penalaran induktif. Jadi dalam kecerdasan intelektual itu ada penalaran induktif. Penalaran induktif ini yakni melihat fakta realitas di lapangan, melihat fenomena atau gejala di dalam kehidupan sosial dari case yang ada, kasus yang ada, kemudian dia analisis dan mengambil kesimpulan. Jadi misalnya eh, kenapa kalau orang Parepare ada yang mau dikerjakan, pertanyaan yang sering muncul adalah kapan terakhir dikumpul. Nah, itu kan fakta itu ya. Ada pendaftaran. Ya. Kadang kita lebih banyak bertanya kapan terakhir pendaftaran. Ada tugas makalah, kapan terakhir dikumpul makalahnya. Itu kita selalu berbicara tentang kapan terakhir. Nah, apakah misalnya ini kan kasus ya fakta di lapangan. Apakah kontes ini eh, bagian dari ciri khas kita orang Parepare misalnya? Akhirnya dilihat, oh ternyata kebanyakan tidak disiplin. Oh wajar kalau pertanyaannya kapan terakhir. Jadi itu dari kasus ini dia bisa menyimpulkan bahwa ini bagian dari budaya yang kurang disiplin sehingga wajar pertanyaannya adalah kapan terakhir dikumpul, terbuka pendaftaran dan seterusnya. Itu penalaran induktif. Kemudian ada yang namanya penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif itu berangkat dari umum ke khusus ya. Jadi berangkat dari dalil, berangkat dari regulasi, berangkat dari nilai-nilai, norma, lalu melihat fakta di lapangan. Jadi misalnya kalau Pak Ustaz Sunni ya mau ceramah kan berangkat dulu dari ayat, dari dalil itu ya, dari hadis, nanti melihat fakta di lapangan. Jadi kalau tadi induktif itu kan keterbalikannya. Bicara dulu fakta di lapangan, baru sebutkan dalilnya, baru sebutkan regulasinya dan seterusnya. Jadi itu keterbalikan bahwa siapa yang memiliki kecerdasan intelektual adalah orang yang punya kemampuan berpikir secara deduktif. Jadi dia menjadikan dalil teori regulasi sebagai pisau analisis dalam membedah fakta di lapangan. Jadi tidak keluar dari situ.
Kemudian ada indikator visualisasi ruang seperti tadi spatial intelligence dalam kecerdasan majemuk. Lalu yang ketujuh itu adalah memori ya, ingatan. Wah, ternyata orang yang cerdas intelektualnya adalah orang yang punya kekuatan ingatan atau memori. Seperti para tahfiz Al-Quran, itu sesungguhnya adalah orang yang memiliki kecerdasan intelektual ya, karena memiliki kemampuan ingatan yang sangat kuat ya. Kemudian selanjutnya, ketika kecerdasan intelektual ini bukan menjadi satu-satunya kecerdasan yang bisa diandalkan di dalam membuat orang bisa sukses. Karena biasanya orang yang cerdas itu mudah patah semangat ya, patah arang. Jadi mudah eh, gagal di dalam apa ya, frustasi ya ketika mengalami kegagalan di dalam suatu suksesi. Jadi misalnya dulu ketika para CEO perusahaan di Barat maupun di Asia Timur itu yang mengandalkan tentang kecerdasan intelektual, ternyata apa yang dia rancang tidak berhasil di dalam memajukan perusahaan, di dalam memasarkan produknya, hanya dia menjadi stres dan frustasi. Nah, kontes inilah sehingga banyak peneliti tertarik, mungkin ada kecerdasan yang lain selain dari intelektual itu. Kalau intelektual itu kan kita butuhkan, tapi kalau dia hanya berdiri sendiri, itu justru mudah rapuh ketika mengalami kegagalan dalam menghadapi realitas kehidupan. Akhirnya muncullah seperti Daniel Goleman untuk menawarkan tentang kecerdasan emosional. Yang mana yang dimaksud dengan uh, kecerdasan emosional itu? Ya, sebentar Bapak. Jadi kecerdasan eh, emosional itu dalam indikatornya ada mengenali emosi diri. Jadi itu yang pertama. Setelah kita mengenali emosi diri, kita memiliki kemampuan di dalam mengelola emosi. Jadi kita mengenali emosi diri, setelah itu kita memiliki kemampuan mengelola. Lalu ada indikator yang ketiga adalah motivasi diri. Lalu mengenal emosi orang lain. Dan yang kelima adalah membina hubungan sosial. Jadi saya berikan satu contoh tentang mengenali emosi diri. Jadi emosi itu adalah suasana batin. Jadi perasaan. Kadang diindikasikan bahwa yang namanya emosi itu marah. Itu hanya salah satu indikator yang disebut dengan emosi ya. Dia marah, dia sedih, dia kecewa, dia baper, dia menangis, macam-macam. Itu bagian dari ekspresi emosi seseorang. Nah, satu contoh yang sangat menarik misalnya ya. Kadang kita memahami diri kita mudah terpancing untuk marah. Nah, dan kadang ya kita hanya mampu memahami bahwa saya sementara marah. Nah, di sini. Jadi suatu kesyukuran dan itu bagian dari kemampuan kecerdasan emosional kalau kita memahami diri kita kalau dalam kondisi marah. Nah, ini satu pengetahuan yang sangat mendasar. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa kita dalam kondisi marah, maka langkah selanjutnya adalah kita memiliki kemampuan mengelola emosi. Nah, di sini kemampuan mengelola emosi. Jadi, kalau kita tahu bahwa kita marah, lalu bagaimana caranya supaya kemarahan kita atau amarah kita ini kita bisa kendalikan? Nah, jadi marah itu kan tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihindari. Itu adalah hal yang sifatnya manusiawi. Tapi ketika kita marah,
itu bagaimana caranya bisa mengendalikan amarah itu. Dalam agama kan itu juga diberikan tips ya, bagaimana cara mengendalikan marah. Ketika Anda marah, tidak bisa dikendalikan, silakan kalau berdiri ya silakan duduk ya. Kalau duduk masih marah ya silakan berbaring. Kalau berbaring masih marah, silakan pergi berwudu gitu. Kalau masih ada perasaan emosi ya silakan pergi sembahyang. Jadi itu tips yang diberikan agama kepada kita. Kemudian kalau terkait dengan mengelola uh, sikap amarah ini tadi ya, saya teringat oleh uh, satu pesan dari Socrates ya, mengatakan bahwa setiap orang bisa marah, tapi marah dalam waktu yang tepat, marah dalam uh, porsi yang tepat, kadar yang tepat, marah dalam kadar atau dalam orang yang tepat kepada orang yang tepat, marah dengan menggunakan bahasa yang tepat, itulah marah yang sulit. Jadi ya biasanya kalau kita lagi marah kan kadang-kala tidak terkendali ya, mulai dari kata-kata, kemudian momentumnya, kapan kita bisa sejatinya marah, tempatnya di mana marah. Kadang kalau kita memarahi orang, kita tidak melihat lagi apakah ini di tempat keramaian atau di tempat yang sudah tepat dan seterusnya. Jadi semuanya orang bisa marah menurut Socrates, tapi marah dalam konteks di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan kadar yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan bahasa yang tepat, itulah marah yang sesungguhnya. Jadi ini adalah kemampuan mengelola emosi ya. Kemudian di dalam kecerdasan emosional itu ada namanya motivasi diri ya. Jadi motivasi diri ini ya tentu bagaimana selalu eh, memberikan semangat untuk diri kita sendiri agar lebih berdedikasi, punya apa namanya, ya tentu ya motivasi lah untuk belajar ya. Jadi ini yang terus apa namanya yang menjadi pemantik sesungguhnya bahwa kalau tidak ada motivasi diri, maka boleh jadi orang yang cerdas intelektual kemudian gagal di dalam menerapkan idenya, lalu dia langsung stres dan frustasi. Nah, dengan adanya backup motivasi diri, maka dia akan mendapatkan inspirasi bahwa kesuksesan akan selalu dihalangi atau dihadang oleh kegagalan. Siapa yang berani menghadapi kegagalan, maka dia akan menuju ke pintu kesuksesan. Jadi misalnya dalam Thomas Alva Edison itu yang menyampaikan bahwa saya menemukan lampu pijar itu nanti di penelitian yang ke 1000 kalinya baru menemukan. Nah, kalau di penelitian yang ke 1000 kalinya berarti berapa kali gagal? Berarti lebih 900 kali gagal. Tapi karena motivasi diri yang tinggi, setiap kali saya meneliti dan mendapatkan kegagalan, itu artinya bahwa semakin dekat dengan kesuksesan. Jadi itu adalah bagian dari motivasi diri ya. Jadi ya secara manusiawi satu kali melangkah ada kegagalan langsung tidak kurang semangat ya. Tapi dengan kecerdasan emosional ini ya tentu akan terus memberikan semangat motivasi kepada kita. Jadi bahasa agama pun juga seperti itu ya, selalu ada cobaan, ujian, dan seterusnya. Lalu yang sangat penting adalah mengenal emosi orang lain. Ya. Ini sifatnya empati. Jadi dalam kecerdasan emosional ya tentu kita harus memiliki kemampuan menjaga perasaan, emosi orang lain. Jadi bukan hanya egois ya. Egois itu kan hanya diri kita yang kita anggap sebagai orang yang benar itu ya. Mementingkan diri sendiri atau mendahulukan diri sendiri. Jadi tentu kita harus pintar menjaga perasaan orang lain. Jadi ini juga yang sebenarnya agak agak berat ya dan kadangkala kita khilaf, eh, seringkali kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain itu menjadi tersinggung. Contohnya apa ya? Kira-kira kalau kita berbincang secara langsung dengan teman, dengan serius, kita yang menyampaikan sesuatu, dia asik main HP.
Itu kan menyinggung perasaan itu ya. Dan mungkin saja kita anggap hal biasa. Jadi itu ya biasa kita temukan dan itu sangat mengganggu perasaan. Misalnya ada itu ya, quote-quote di dalam media sosial itu, jangan berbicara mobil di apa kepada orang-orang yang tidak punya mobil. Nanti tersinggung perasaannya itu misalnya itu. Itu quote itu. Teman ini karena punya mobil selalu bicara mobil ya. Sedangkan teman bicaranya tidak punya mobil, ya kan nanti tersinggung perasaannya. Kecuali kalau teman yang belum punya bertanya tentang harga, tentang tipe dan seterusnya, itu tidak ada masalah itu. Orang berbicara tentang kesuksesannya, keberhasilannya, eh, apa tentang seorang profesor di depan teman-temannya yang belum profesor itu. Kecuali yang belum profesor bertanya bagaimana caranya bisa profesor. Jadi itu adalah bagaimana kita memiliki kepekaan yang tinggi di dalam memahami suasana batin orang lain. Dan itu amat berat. Ini juga bisa dibaca dalam bukunya Stephen Covey ya. Jadi itu ada 7 pendekatan mencari kawan itu. Jadi salah satunya tadi yang saya sampaikan ya, mencari kawan lebih mudah daripada mencari lawan. Di antaranya adalah jadilah pendengar yang terbaik ketika temannya ngobrol atau bercerita. Jadi dulu saya pernah praktikkan hal itu dan ternyata kemana-mana teman itu dia selalu sebut saya bahwa Halik itu sangat enak kalau ditemani ngobrolnya. Karena meskipun ya junior saya, meskipun ya secara usia beliau senior, tapi dari segi pendidikan ya saya duluan doktor daripada ini. Ketika berbincang tentang ilmu, meskipun itu saya bisa menyangga, saya tahu tentang landasannya, saya hanya menjadi pendengar yang setia. Dan ternyata beliau sangat suka itu ya, karena saya coba dengan teori itu. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau dicoba teori ini, kita akan disukai oleh orang lain, apalagi pasangan kita itu ya. Jadi, namun ya, psikologi orang cerdas itu orang pintar ya, itu kecenderungannya selalu mau didengar, tidak mau mendengar. Jadi itu ya biasanya orang pintar seperti itu. Itu kata Habibie ya. Jadi makanya dulu ketika Habibie langsung ke permukaan menjadi 01 di Indonesia, itu dia sampaikan itu. Itu repotnya kalau orang cerdas itu selalu mau didengar dan jarang mau mendengar itu. Jadi ya biasa kalau begitu Andi Aco ya. Jadi kalau Andi Aco selalu mau didengar ya itu artinya Andi Aco itu orang cerdas itu ya. Itu manusiawi. Kemudian membina hubungan sosial ya. Jadi membina hubungan sosial ini ya tentu merawat silaturahmi ya. Keakraban selalu mencari titik temu bukan perbedaan gitu ya. Jadi repotnya di kita ini kadangkala perbedaan itu justru dipiralkan, digembar-gemborkan, bukan titik temunya. Jadi itu yang membuat kadang retak silaturahmi, retak keakraban, persaudaraannya. Ya, bahkan ya di dalam kontes kenegaraan ya, kadang retak eh, dalam rajuk kebinekaan ini akan mudah retak ketika yang selalu dicari itu adalah perbedaan. Justru kita berada dalam perbedaan dan dipersatukan di dalam tujuan itu. Itulah titik temu itu. Yang mana dalam dipersatukan dalam tujuan, yakni di dalam Pancasila. Jadi kalau kita sudah di dalam Pancasila, lalu mencari terus perbedaan, itu yang bahaya. Saya mau maaf misalnya, dan sekarang ada seorang ini yang tokoh lah terkenal begitu, yang mendiskreditkan guru tua di Palu ya. Ini kan kurang elok ya seperti itu ya. Selalu mencari isu-isu yang dapat meretakkan itu umat misalnya. Jadi itu ya kadangkala dalam konteks membina hubungan ini kita cenderung mencari perbedaan dibandingkan dengan mencari titik temu ya. Kemudian yang ketiga tentang kecerdasan spiritual. Jadi saya coba uh,
membedah tentang pandangan topik pasiap tentang kecerdasan spiritual. Ada bukunya, eh, saya lupa lagi di mana tempatnya. Kemudian ada bukunya yang satu itu yang menggugat judulnya ya Tuhan dalam otak manusia itu ya. Jadi itu menggelitik judulnya dibahas, itu dibaca, dikaji di dalam, itu justru ya bagaimana Tuhan itu dipahami dalam konteks eksistensi, dalam konteks relasi, itu dalam pendekatan neuroscience itu. Bagaimana otak itu. Bahkan otak manusia itu diperdebatkan itu ya, bahwa organ apa yang paling mulia di dalam diri manusia. Ya, kan ada dalam salah satu hadis itu ya, ah, kalau organ itu bagus maka bagus semualah seluruh tubuh kita ya. Kalau itu yang rusak, rusak semua itu. Itu yang disebut dengan hati ya, kalb. Nah, kalau dalam kajian neuroscience, anatomi tubuh bahwa sesungguhnya yang paling mulia itu adalah otak gitu ya. Kenapa dilihat dari segi uh, security-nya dan juga posisinya itu. Jadi posisinya kan ada di kepala ya, berarti di tempat yang paling tertinggi di dalam diri manusia, sehingga otak itu dianggap sebagai organ yang sangat mulia. Kedua, yang paling tinggi security-nya adalah otak gitu. Kenapa? Karena di otak ini dilapisi oleh batok ya. Ini batok kepala kita ini yang sangat kuat itu. Nah, setelah di dalam batok itu ada namanya cairan. Ya sama halnya di LCD, di laptop kita itu kan, di TV, di handphone kan ada cairan itu. Supaya LCD-nya aman dari benturan yang keras itu. Jadi kalau eh, tidak ada cairan, begitu mudah retak LCD. Sama halnya dengan otak kita. Kalau tidak ada cairan di dalam batok ini, maka otak kita begitu mudah hancur ya. Jadi itu dalam kajian neuroscience, dari tingkat security bahwa otaklah yang paling tinggi keamanannya di dalam diri kita. Makanya dianggap, oh ini jangan-jangan yang dimaksud dalam agama, misalnya hati adalah otak gitu ya. Bukan apa yang ada di dalam dada kita. Ini menggelitik lagi ya tentang pandangan neuroscience. Oke, di dalam konteks kecerdasan spiritual ada yang disebut dengan uh, makna hidup, emosi positif, pengalaman spiritual, dan ritual. Jadi misalnya orang yang cerdas spiritualnya itu dari sisi makna hidup, yang memiliki kemampuan memahami makna hidup, yaitu misalnya menolong dengan spontan ya. Jadi jangan berpikir kalau mau menolong itu. Jadi jangan-jangan nanti ada istilahnya tidak ada makan siang yang gratis ya. Oh, mau menolong tapi ada ujung-ujungnya ya. Ini biasa dilakukan oleh misalnya apa ya, YouTuber ya. Oh, menolong orang yang susah di pinggir jalan. Tapi di apa namanya direkam itu divideokan supaya viral, ternyata ada timbal baliknya juga ya, banyak penontonnya, dapat juga komisi yang tinggi. Jadi itu dalam konteks mana hidup ya, tanpa melihat apa efek dari itu ya, pokoknya kalau ada butuh pertolongan langsung dia menolong. Kemudian memegang teguh janji ya, ini orang yang punya kecerdasan spiritual ya, janji itu justru gelisah kalau tidak penuhi janjinya. Lalu memaafkan ya, memaafkan diri dan orang lain ya. Jadi uh, saya kemarin baca itu Dokter Rikat ya. Sebelum malap ada seorang perempuan yang sangat jengkel kepadanya itu ya. Dia tidak akan memaafkan sampai meninggal dunia. Tapi ketika dia jadi mualaf, dia langsung memaafkan semua itu ya. Itu Dokter Rikat ya. Saya baca di akunnya itu. Wah, karena dengan agama ini spiritualitas yang tinggi, dia maafkan segalanya. Jadi dia maafkan dirinya dan dia maafkan orang lain. Kemudian emosi positif ya. Jadi emosi positif ini ya senang kalau ada teman kita berbahagia ya. Jadi kalau ada teman kita sukses, lulus P3K, CPNS, kita juga ikut senang. Itu adalah bagian dari emosi positif yang bernuansa
nilai spiritual. Kemudian bahagia ketika melakukan kebaikan ya, ketika habis membantu, menolong, dia justru merasa senang. Ya. Itu dalam agama disebut ciri orang beriman ya. Orang beriman itu dia bahagia ketika menolong. Dia menjadi susah atau menderita, merasa merasa kecewa ketika dia tidak mampu berbuat baik kepada orang lain. Kemudian ada pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual ini artinya selalu merasa dekat kepada Allah itu ya. Selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi kalau misalnya Pak Andi Aco ini bendahara ya, menghitung laporan keuangan, itu selalu merasakan bahwa Allah itu ada di dalam ruangan saya itu ya. Nah, itu memantau kalkulasi keuangan dan seterusnya. Insya Allah laporan kita akan jadi jujur, amanah. Kalau pengalaman spiritual dalam konteks kecerdasan spiritual itu selalu ada. Kemudian yang eh, keempat itu indikator kecerdasan spiritual adalah ritual ya, ritual sendiri. Jadi merasa senang ketika sudah beribadah ya, sudah sholat, eh, peka terhadap kebaikan, selalu punya perhatian, kepedulian kepada orang lain. Jadi orang lain dianggap sama dengan kita, kalau dia butuh pertolongan, pokoknya selalu atau langsung punya rasa iba kepada orang lain itu ya. Lalu ketika dia sembahyang apa namanya beribadah, merasa berdialog dengan Tuhan. Dia bisa curhat kepada Tuhan ya ketika dia sembahyang. Ah, dia bisa meminta apapun yang diinginkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar merasa yakin bahwa Tuhan itu selalu memberikan jalan terbaik buat kita, kalau ada yang diimpikan, jangan bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Insya Allah mungkin saja ya kalau dalam teori kesuksesan itu, mungkin saja nanti sukses kalau 10 kali berdoa. Jadi oleh karena itu kita harus berdoa sampai 10 kali. Kadang-kala kan baru 3 kali berdoa sudah malas ya. Kayaknya Tuhan tidak meridhoi kalau saya seperti ini. Jadi itu ya juga merupakan pengalaman spiritual kita di dalam berinteraksi dengan Tuhan. Ya, silakan berinteraksi, berdialog, dan selalu merasa ada kebersamaan dengan Tuhan kapan dan di mana, dimanapun kita berada. Jadi intinya adalah bahwa dalam teori kecerdasan spiritual ini dimaknai sebagai suatu nilai dan visi. Sederhananya adalah orang yang punya kecerdasan spiritual adalah orang yang menganggap bahwa apapun yang dilakukan itu punya nilai. Jadi kita berbincang-bincang, kita menolong orang, atau kita berinteraksi orang lain, atau apapun yang dilakukan di rumah, itu selalu punya nilai. Tapi nilainya kan ada dua ya, apakah itu plus atau minus. Nah, oleh karena itu, tentu akan selalu kita memikirkan, saya akan selalu melakukan aktivitas yang punya nilai plus. Jadi kalau nilai plus ini kan tentu yang membawa kepada kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan. Itu yang pertama kontesnya. Kemudian yang kedua, orang yang punya kecerdasan spiritual itu adalah orang yang selalu berpikir visioner ya, vision ke depan. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini selalu berdampak ke masa depan. Jadi kita rajin belajar, insya Allah akan berdampak ke masa depan. Kadang kita menggibah orang lain, itu akan berdampak di masa depan. Jadi kalau kita selalu meyakini hal itu dengan menggunakan kacamata kecerdasan spiritual, maka insya Allah kita akan selalu mengontrol, mengendalikan aktivitas keseharian kita. Karena kita selalu menganggap ketika melakukan hal yang positif akan berdampak ke depan untuk hal-hal yang positif. Jadi dengan demikian bahwa dalam teori kecerdasan, terutama tadi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan spiritual,
Itu tidak bisa dipisahkan. Namun demikian, kalau kita melihat dalam konteks agama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni Iqra bacalah. Ini diawali dengan kecerdasan intelektual. Jadi diperkuat kecerdasan intelektual, tapi jangan melupakan tentang kecerdasan emosional dan spiritual. Jadi intelektual ini kita biarkan tumbuh dan berkembang, tapi di backup, diinspirasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual. Namun demikian, dalam kajian menurut pakar seperti Ian Marshall mengatakan bahwa kecerdasan yang tertinggi adalah kecerdasan spiritual. Dan kalau kita orang beragama ya tentu mengakui hal itu, bahwa ujung-ujungnya dalam perjuangan perjalanan hidup kita ini adalah dimensi spiritualitas kehidupan kita. Namun demikian, kalau dalam konteks pendidikan, kita tidak hanya membutuhkan intellectual question, emotional question, dan spiritual question, tapi membutuhkan juga yang saya sebut biasanya vocational question. Kalau dalam taksonomi belum disebut dengan psikomotorik, kalau saya sering menggunakan vocational question, kecerdasan keterampilan. Nah, kecerdasan keterampilan ini ya tentu memberikan bekal kepada kita tentang kecakapan di dalam melakukan sesuatu atau di dalam melahirkan suatu produk untuk kemaslahatan atau untuk kepentingan profesi kita dalam dunia pendidikan. Lalu ada yang menambahkan tentang communication intelligence atau communication question, bahwa sekarang ini kita membutuhkan kecerdasan komunikasi, ya. Saya kira sangat penting juga kemampuan di dalam berkomunikasi. Ada juga yang menambahkan tentang pentingnya adversity question, kecerdasan menyelesaikan masalah. Saya kira ini juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sekarang ini. Ya, misalnya dalam skill abad 21 itu kan ada apa namanya? Critical thinking, ada inovatif kreatif, problem solving, collaboration, dan communication. Itu dalam skill abad 21. Tapi yang sesungguhnya karakter yang dibutuhkan untuk kesuksesan di abad 21 itu yang utama adalah kejujuran. Itu dalam riset pakar tentang karakter yang dibutuhkan atau yang diharapkan di abad sekarang ini adalah tentang kejujuran. Dan tentu merujuk kepada Nabi Muhammad, karakter yang membuat sukses Nabi Muhammad SAW adalah stab, ya. Ada siddiq, tablik, amanah, dan fatanah. Segera demikian Bapak Ibu sekalian untuk pengantar materi saya terkait dengan dimensi kecerdasan. Dan segera banyak sekali kajian tentang dimensi kecerdasan. Dan penelitian ini saya lakukan ya, sesungguhnya saya lakukan sejak 2008, pernah presentasikan juga di Filipina, di Manila, dan publikasi dalam jurnal internasional tentang teori kecerdasan, dan sering diundang menjadi reviewer jurnal Scopus ketika artikel itu terkait dengan teori kecerdasan, apakah itu intelektual, emosional, spiritual, multiple intelligence, atau adversity question. Segera demikian Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan nilai tambah buat kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Nanti pekan depan kita uji nyali ya. Dalam hal ini ujian tengah semester, mid semester, nanti dikirim soalnya di WA Group ya, Insya Allah. Oke, Bapak sekalian. Untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.